Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar sahabat? Kembali saya Ilham Dianta Adil menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masuk di hari Rabu 10 November 2021. Hari ini hari pahlawan sahabat ya. Waduh, mungkin kita terlalu banyak pikiran ya, terlalu banyak beban hidup, terlalu banyak masalah yang kita hadapi, sehingga tanggal 10 November ini kita terlupa bahwa hari ini adalah hari pahlawan gitu ya. Baik, selamat hari pahlawan untuk kita semuanya. Dan setiap hari Rabu, sahabat, kita masuk di program Sidoarjo Kota UMKM. Ini program talk show bersama dengan sahabat-sahabat yang ini ya, merintis UMKM atau yang mempunyai usaha UMKM di Sidoarjo. Nah, kali ini kita bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Korcam Porong. Nanti ada Mbak Yayu Sri Wahyuni dengan brandnya Kue Bu Yayu ya, yang menampilkan beragam kue. Kemudian juga ada Mbak Ayu Sulistiani dengan brandnya Faye Handmade. Ini produk handicraft ya. Nah, seperti apa UMKM yang ada di Porong ini? Karena ini saya baru pertama kali ini ya berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Korcam Porong. Beberapa waktu yang lalu kan banyak nih ya, Sidoarjo Kota nih terutama yang banyak ya. Tapi kalau kita bicara soal kue, ini mungkin juga cukup banyak. Ciri khasnya apa ya bikinan dari Ibu atau Mbak Yayu ini? Kemudian untuk handicraft ini juga banyak ya. Tapi pasti ada something different gitu ya, sesuatu yang beda apa yang dimiliki oleh brand Faye Handmade. Baik, kita langsung sapa, sudah bergabung dengan kita. Saya sapa lebih dulu Bu Yayu, Mbak Yayu Sri Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih belum masuk ya. Yang sudah masuk saat ini atau sudah join via Zoom itu Mbak Ayu. Mbak Ayu, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayu. Salam, selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terdengar ya Mas, terdengar ya? Oh, terdengar jelas sekali. Ini wajahnya juga terlihat jelas. Iya, Mbak Ayu Sulistiani. Ya. Ini merintis brandnya adalah Faye, betul ya? Faye Handmade. Jadi handmade ini juga termasuk ya, Faye Handmade gitu ya? Ya, betul. Kalau Faye Handmade ini kan buatan handmade gitu, buatan ya, buatan Faye gitu ya? Iya gitu kan? Ya. Nah, nggak terfokus. Kalau dulunya kan saya terjun di makrem sebenarnya. Terus kemudian berkembang jadi rajut kok ya, banyak ya, maksudnya beragam dari makrem, rajut dan aksesoris sedikit. Jadi saya kasih handmade aja, lebih kompleks. Gitu. Ini tentang histori penamaan brandnya. Faye ini artinya apa ini, Mbak Ayu? Sebenarnya ini gabungan dari nama saya sama suami. Oh gitu. Iya. Tapi lebih enak disampaikan ya, maksudnya diucapkan gitu loh, ya. Faye gitu ya. Faye Handmade. Ya, betul. Baik, ini produknya apa saja? Tadi yang produk-produk dari rajutan, kemudian apa lagi, Mbak Ayu? Saya ada makrem. Kemudian? Ya, makrem ini sebentar. Nah, seperti ini. Ini gantungan pot, Mas. Oh, gantungan pot. Dari makrem. Iya. Itu biasanya ditempel di dinding ya? Bunga gitu. Bisa. Oke. Kami juga ada tas rajut. Sebenarnya saya kasih sih, cuma ini nggak kelihatan. Nah. Mungkin bisa diambil nggak apa-apa Mbak Ayu, sepatu sama tasnya itu. Waduh, lucu ya, imut banget ini. Ya, ini rajut Mas. Ini sepatu untuk anak ya? Anak usia 4 tahun PAUD.
Kemudian juga tas ini. Ini dari rajut. Oke, jadi sekarang Mbak Ayu fokus di rajut aja gitu ya, lebih banyak fokus di rajut. Untuk saat ini sih sebenarnya sama-sama Mas. Jadi rajut jalan, makrem jalan, masker juga ini lagi berkurang nih kalau masker ini. Oke, nah sampai ingin tahu nih ya, kapan memulai Mbak Ayu bisnis tentang apa merajut ini, kemudian juga apa tadi namanya makrem ya? Iya. Nah, ini mulai kapan ini Mbak? Sebenarnya sudah sangat lama. Saya SMA itu sudah buat, maksudnya kan saya kan otodidak ya Mas. Udah pernah coba jual-jualan tuh tempat pensil. Pertama itu tempat pensil rajut dulu itu. Jadi sejak SMA kemudian coba saya jual-jual. Ya paling pemasaran saya tingkat teman-teman sekolah aja dulu. Terus saya kerja, sempat berhenti, saya kerja sekitar 2 tahun. Kemudian saya lanjut jualan lagi karena saya keluar waktu itu. Oke. Sampai sekarang ini. Iya, Mbak Ayu kalau berarti sudah cukup lama ya, mungkin berapa tahun yang lalu ya? Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya? 2016 sudah memulai ini. Ya. Saat itu yang dibuat apa Mbak? Tas atau apa gitu? Pertama kali? Itu tempat pensil. Oh, tempat pensil. Tempat pensil rajut. Oke, akhirnya jadi berkembang ke yang lain ya, tas dan sebagainya. Baik. Untuk brand V itu sendiri apakah sudah ada tahun 2016 atau baru saja? Dari saya sekolah itu sudah ada. Cuma sekarang kan lebih karena lebih fokus ya dari 2016 itu. Kayaknya lebih familiarnya dari mulai 2016 itu. 2016. Berarti V ini sudah ada mulai tahun 2016 ya? Iya, Oke. Dan sekarang sudah berkembang. Kalau boleh tahu nih dibanding pada saat pertama kali dulu sampai sekarang, ini apa Mbak yang sudah diraih dalam arti misalnya konsumennya sudah semakin banyak, kemudian brandnya sudah semakin terkenal atau apa begitu? Ya alhamdulillah sekarang sudah sampai Makassar Mas saya penjualannya. Pernah waktu itu ada tawaran di Maroko. Sebenarnya teman-teman di Facebook waktu itu kita mau join gitu, karena kendala kan sana belum ada Shopee ya Mas. Jadi saya masih terkendala itu, dan itu lumayan mahal untuk biaya kirimnya. Oke. Kami terkendala di situ. Oke, kalau boleh tahu targetnya, omset per bulan berapa sih? Belum pasti sih Mas, ini sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan ya? Bulan. Tapi untuk pangsa pasar saat ini sudah semakin meluas gitu ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, Mbak Ayu selama ini kendala atau hambatan-hambatan yang selama ini ditemui ketika bisnis handicraft ini apa saja sih? Kalau saya di rajutnya itu sebenarnya bahan baku Mas. Jadi waktu pandemi kemarin ini kan sudah longgar nih Mas ya. Kalau kemarin itu terkendala di bahan baku karena terkadang jenis benangnya tuh beda-beda Mas. Jadi beda warna, beda merek tuh beda udah. Jadi kalau kita ada pesanan misalkan bisa random nih Mas untuk warnanya. Jadi kadang kalau minta warna yang nggak ada itu kita susah. Misalnya nih Mbak Ayu menampilkan warna hijau botol. Habis itu pada saat dibikin atau dibuat ternyata warna hijau botolnya lagi kosong stoknya gitu, susah gitu ya. Ya, itu kendalanya gitu mungkin ya. Itu kendalanya kita. Nah untuk mengatasi hambatan-hambatan semacam ini gimana ini? Saya harus nyetok banyak nih Mas. Jadi di rumah harus nyetok banyak. Jadi apa yang saya stok di rumah yaitu saya share untuk custom warnanya. Mungkin yang ready bisa random gitu. Ready warnanya bisa pilih ini gitu kan? Karena stoknya lagi banyak gitu ya. Ya betul. Oke, Mbak Ayu untuk meningkatkan apa ya semacam kita kan nggak mungkin stuck pada tas, sepatu kayak gitu-gitu aja ya kan? Kita itu harus butuh inovasi. Ya, cara mengupgrade kreativitas Mbak Ayu itu gimana nih caranya?
Untuk saat ini inovasi saya nih yang saya perbarui ini ya di makrem ini Mas, gantungan pot makrem. Kan kita lagi pandemi ini lagi asik-asiknya di rumah ya, menghias rumah dan sebagainya. Jadi ini kan termasuk wall decor. Jadi ya ini yang lebih saya fokuskan di sini, di wall decor ini, di makrem. Tapi kalau untuk rajut itu nggak pingin ngerajut barang-barang lain mungkin apa gitu? Saya ini coba dibuat kayak apa ya tuh, namanya saya lupa. Boneka sebentar. Nah, seperti ini Mas. Jadi kita bisa bikin cupcakes dari rajut. Itu cake imitasi boneka, tapi boneka dari rajut ya? Iya. Oke. Jadi coba-coba dulu lah. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan memang inovasi ya. Siapa tahu kalau ketika ditampilkan orang tertarik gitu kan. Jadi nggak melulu tas aja, sepatu aja kayak nenek. Kayak nenek-nenek zaman dulu kan bikinnya itu aja gitu. Sal kayak gitu-gitu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah ini Mbak Ayu ini kan dengan produk V Handmade ini kan saya yakin pasti sudah mengikuti mungkin pameran-pameran atau apa begitu. Sudah ya Mbak ya? Sudah. Nah, selama ini apa Mbak yang diperoleh dari pameran ini? Dampak terhadap usaha Mbak V? Kira-kira apa ya? Ya, alhamdulillah pemasaran kan makin luas Mas. Dulunya kita nggak kenal itu namanya pembinaan di Dinas Koperasi, kita akhirnya tahu, kita akhirnya gabung. Dan alhamdulillah dipermudah oleh pemerintah. Dalam segi apapun itu, dalam legalitas, pelatihan untuk pemasaran. Sekarang kan lagi musimnya digital marketing nih Mas ya. Dulu kita kan gaptek nih, nggak tahu apa-apa. Jadi dengan adanya bantuan pemerintah melalui itu, melalui pameran-pameran, jadi kita kenal, kegiatan dinas tuh seperti ini, dan kita ngikutin, alhamdulillah berdampak dengan usaha kita. Oke. Selama ini ketika bergabung dengan UMKM Korcam Porong, ini apa yang ingin disampaikan? Mungkin selama ini, ternyata ada yang masih kurang dalam hal ini, dalam hal itu. Nah, kira-kira apa ini, Mbak Ayu? Ya, alhamdulillah selama saya gabung di grup UMKM Porong itu akhir tahun 2019. Jadi saya baru gabung. Alhamdulillah kita kompak sekali Mas, kita kompak sekali dalam segi pembuatan legalitas, ada kegiatan apapun itu dari pameran, kita bergodong-godong lah istilahnya, kita kerja keras bareng. Jadi pesan saya sih lebih ditingkatkan lagi untuk kekompakannya ini, karena kan kita ini kan dirjen ya Mas, kadang kalau kita ngumpulin teman-teman itu sedikit sulit, kadang kan ada yang fokus pemasaran, fokus ini, jadi dirjen itu direktur ijenan maksudnya Mas. Jadi kita juga pemasaran, kita produksi, pokoknya kita serba sendiri lah. Nah, di situ kalau kita ada kegiatan tuh kadang yang hadir itu aja, tapi ya dengan adanya itu tuh kita bisa istilahnya saling menyadari lah, memang kita kan sama-sama berjalan, sama-sama sibuk dengan aktivitas kita. Baik, Mbak Ayu, mungkin ada saran atau apa gitu ya pada UMKM yang selama ini belum bergabung di Korcam masing-masing gitu, kan selama ini banyak nih UMKM yang mungkin belum kita ketahui gitu ya, dan mungkin disampaikan juga keuntungan-keuntungan ketika bergabung dengan Korcam. Kemudian kalau ada saran yang belum gabung seperti apa sih gitu? Ya, saya sampaikan untuk semua para pelaku usaha mikro yang ada di Porong, kita tuh punya grup, ya mungkin mencakup semua para pelaku usaha yang ada di Porong. Boleh nanti chat nomor saya, nanti saya sampaikan ke Korcam, Mbak Lia, untuk dimasukkan di grup Mas. Jadi lebih efisien nanti untuk penerimaan informasinya, bagaimana nih saya. Itu kontak saya ya Mas. Oke, bisa disebutkan Mbak Facebooknya apa ini? Ya, Facebook saya Ayu Sulistiani, untuk WhatsAppnya
Bisa dilihat nggih 0822 5744 5814. Untuk Instagram saya @faimakrem. Monggo bisa DM atau WhatsApp, monggo. Oke. Terkait usaha, insya Allah nanti saya bantu. Baik, satu lagi pertanyaan sebelum kita bergeser ke Mbak Yayu Sriwayuni. Mbak Ayu, gimana ini pemasaran untuk usaha dari Mbak Ayu sampai saat ini seperti apa? Alhamdulillah pemasaran ini lagi fokusnya ya Mas. Fokusnya ini lagi ke rajut sebenarnya. Orderan rajut banyak sekali Mas. Tapi saya terkendala ini, terkendala jumlah kapasitas nih Mas. Jadi saya belum bisa ngebut, belum bisa nyampe target pemesanan. Dan alhamdulillah pemasaran saat ini sih paling jauh masih di Makassar, Mas. Berarti publik Makassar ini suka dengan brand ini loh ya, V handmade loh ya. Sebenarnya dari kalau dibanding daerah lain gimana? Awalnya sih dari mulut ke mulut, karena saya kan punya saudara di sana. Jadi saya lewat saudara saya ke saudara ke teman-temannya begitu. Link itu penting Mas. Betul, ini termasuk strategi pemasarannya gitu kan. Ya, betul. Mulut dari mulut ke mulut ya. Ya betul. Apa sih bahasa Inggrisnya itu? Iya, soalnya mungkin di luar negeri tidak terlalu mengenal ini, tapi di Indonesia mungkin karena basicnya orangnya suka gosip ya, akhirnya ini jadi strategi promosi gitu kan. Kalau luar negeri masih di Maroko itu Mas, kita masih kontek-kontekan sampai saat ini. Oke, Mbak Ayu, kita beralih ke Mbak Yayu ya. Oke, sukses. Baik, nanti kita tanya-tanya lagi. Sekarang kita ke Mbak Yayu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yayu. Oke, Mbak Yayu, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mbak Yayu, selamat pagi. Suaranya nggak dengar Mbak Yayu. Mungkin ke mute. Enggak juga. Coba pakai headset. Suaranya Mbak Yayu tidak terdengar, tapi mungkin suara saya yang terdengar ya. Baik, sebelum ke Mbak Yayu kita simak dulu beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entuk, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPT sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas rendah PKB, BBNKB, dan bebas BPN 2 dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere.
Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Sahabat, ikuti talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Rabu 10 November 2021 jam 10 sampai 11 siang. Dengan tema waspada DBD mengintai Sidoarjo bersama Dr. M atau Ila MM selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kemudian bersama juga dengan Dr. Yanto Lipu selaku Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Anda bisa menyimak talkshow ini melalui live streaming YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live, bisa juga melalui radio streaming di www.suarasidoarjo.id, launcher Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 0318961514 atau WA 0811309109. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita kembali di program Talkshow UMKM ya di kesempatan pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Porong. Kita sudah bersama dengan Mbak Yayu Sriwahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yayu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Iya, sekarang sudah terdengar suaranya Mbak Yayu ya. Oke, Mbak Yayu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke, baik. Mbak Yayu, ini kan yang ditampilkan Mbak Yayu ini adalah kue Bu Yayu ya. Ini beragam kue, apa saja sih Mbak Yayu kuenya? Awalnya dulu saya bikin kue itu cuma satu macam. Ya iseng-iseng gitu Mas. Terus ada yang minat teman saya juga sih. Tapi saya nggak pede dulunya mau jual itu nggak pede. Terus saya coba lagi browsing tiap hari browsing ya seperti itu lewat YouTube. Alhamdulillah bisa. Oke. Untuk apa? Selama ini yang dulunya saya nggak bisa cuma satu kue, saya sekarang sudah bermacam-macam kue. Jadi belajarnya otodidak ya Mbak Yayu ya? Banyak sekali permintaan customer. Dulunya saya nggak bisa bikin pastel, bikin apa itu. Nggak bisa. Berhubung ada customer minta ini minta itu, saya usahakan. Alhamdulillah. Oke, baik.
Ya, sambungan kita dengan Mbak Yayu ya begini ya, putus nyambung kayak lagunya Raffi ya. Mbak Yayu. Oke, jadi Mbak Yayu ini membuat kue dulunya berdasarkan pesanan ya. Awalnya tidak terlalu bisa gitu. Kemudian banyak yang pesan ini, pesan itu, pesan ini dan sebagainya. Akhirnya mungkin bagaimana upaya Mbak Yayu ini untuk bisa membuat pesanan itu, satu di antaranya mengikuti tutorial di YouTube gitu ya. Dan saat ini sudah banyak berkembang gitu ya. Baik, Mbak Yayu sudah bersama kami kembali. Halo Mbak Yayu. Oke Mbak Yayu, suaranya belum masuk lagi. Ke mute Mbak Yayu. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Mbak Yayu, dengar suara saya Mbak Yayu? Dengar Mas, dengar. Oke. Dengar. Berarti Mbak Yayu ini bikin kue otodidak ya? Otodidak ini belajar sendiri gitu maksudnya, ya kan? Oke, putus lagi. Mbak Yayu, boleh diceritakan dong kira-kira ini mulai kapan usahanya? Oh iya, saya dulu usahanya itu dari awal pandemi Mas. Saya kan dulunya kerja ikut om saya, itu di restoran. Kebetulan kena PPKM itu restonya tutup. Lah dari situ saya kan banyak di rumah, banyak waktu luang di rumah. Saya coba browsing. Alhamdulillah berhasil. Lah dari situ saya semangat untuk lebih meningkatkan macam-macam kue yang mau saya bikinkan untuk customer. Seperti itu. Kalau boleh ditampilkan Mas Franky kuenya. Nah, ini ada, ini tadi sudah ada di studio ya, ada berapa kue. Nah, Mbak Yayu bisa melihat ini brownies ya. Ini berapaan ini Mbak Yayu harganya? Kalau yang brownies itu 55 Mas. Satu box itu 55 ya. Iya. Itu rasanya coklat aja ya. Iya, rasanya cuman coklat toppingnya aja. yang beda-beda. Yang berbeda, iya. Kemudian di sebelahnya itu kue apa sih? Itu wingko. Oh, wingko. Iya. Ini berapaan ini Mbak Yayu? Kalau wingko itu 15.000. 15.000 ya satu box itu ya? Iya, isi 6 itu. Isi 6. Nah, ini cocok buat oleh-oleh gitu kan. Selama ini pemasarannya di mana saja nih Mbak Yayu? Selama ini saya lewat sosmed Mas pemasarannya. Dari teman, saya posting di status saya itu mesti nyantol. Kalau pas saya bikin kue, itu saya posting mesti ada yang minat. Besoknya saya bikin lagi seperti itu. Terus kadang itu kalau ada acara, ada tamu dari Pak Bupati seperti itu, untuk acara-acara untuk jamuan untuk suguhannya di meja itu pasti banyak yang pesen kue saya. Soalnya ada kue tradisionalnya juga. Kue basah itu ya? Ya, ada rangin, iwel-iwel, ukis, itu katanya kesukaannya orang-orang dinas yang sukanya kue tradisional seperti itu. Oke. Ini yang saat ini sudah dibuat atau dibikin Mbak Yayu, kue-kue apa saja ini? Banyak Mas kuenya. Banyak ya. Jadi berdasarkan pesanan ya Mbak ya? Iya. Dan itu semua bisa Mbak Yayu membuat itu ya? Alhamdulillah bisa. Bisa ya? Kenapa sih Mbak Yayu? hijabnya menceng-menceng ya. Aduh, saya ketawa ini ya. Mungkin sebentar. Ya udah, gak apa-apa. Nah, ini buru-buru habis dari nganter produk, terus kan siap-siapnya enggak kurang siap. Di jalannya macet tadi. Mbak Yayu, ini kue-kuenya kan namanya kue basah, berarti nggak tahan lama ya kan? Ya kalau ini nggak apa, mengantisipasinya itu, gimana? Saya kalau jualnya kan berdasarkan pesanan Mas, jadinya begitu orang pesen langsung saya bikinkan, jadi nggak nginep gitu. Tapi kalau untuk oleh-oleh misalnya kalau
brownies kan itu dipanggang, itu bisa tahan sampai 5 hari. Terus kalau wingko itu sampai 3 hari juga, 5 hari juga masih tahan. Soalnya kita masaknya harus mateng gitu loh Mas. Jadi tidak ada jamur, biar nggak ada jamurnya. Omsetnya sampai berapa Mbak Yayu per bulan? Saya omsetnya itu kalau pas rame, saya nggak pernah hitung soalnya. Nggak pernah hitung. Mungkin di atas 3 atau di atas 5 juta per bulan gitu. Sekitar segitulah Mas. Waduh, alhamdulillah. Banyak pesanan kalau ada manten-manten atau acara itu kan mesti orang-orang banyak yang pesan untuk hantaran. Iya, ini bulan November atau Oktober kemarin lagi rame-ramenya ya Mbak Yayu ya? Iya, rame. Kalau rame itu ya sampai nggak tidur. Nah, kalau diambil pagi, iya, tahu-tahu pas ngerjakan itu, loh kok sudah subuh. Mbak Yayu sudah punya karyawan? Saya belum merekrut karyawan, kebetulan adik saya yang bantuin tiap hari. Oke, berarti adiknya kan dapat honor kan juga atau gimana? Iya. Enggak ya? Untuk makan sama-sama iya. Oke, Mbak Yayu. Kasih uang jajan gitu aja. Oke, Mbak Yayu, kue basah brownies itu kan banyak sebenarnya, yang jual banyak gitu kan. Nah, keistimewaan dari kue-kue bikinan Mbak Yayu ini apa sih? Kapan hari itu saya kan pernah ikut pameran di mana Pak? Di Kecamatan Porong. Itu saya juga bikin brownies. Kebetulan waktu itu kan saya nggak tiap hari ready-nya. Soalnya kendala ada pesanan, saya nggak bisa handle yang untuk yang di kecamatan. Terus saya pas ke sana, waktu itu saya nggak bawa brownies. Ada pegawai kecamatan nanya, Mbak, browniesnya mana? Terus sampai nggak pesen, jadi saya bikinkan gitu. Katanya browniesnya enak. Kalau di luarnya itu kan kering, terus dalamnya itu basah gitu, enak. Seperti itu, iya. Itu keistimewaan. Ya. Keistimewaan brownies buatan Mbak Yayu. Iya gitu ya. Keistimewaannya iya. Itu. Jadi dalamnya empuk, luarnya crunchy gitu mungkin ya maksudnya. Betul ya, crunchy ya. Oke. Kalau kue-kue lainnya mungkin ada ciri khasnya apa sih? Atau sama aja dengan kue yang lain gimana nih? Kalau kue lainnya itu saya kira soalnya gini Mas ya, kalau kue lainnya itu nggak ada di pasaran, sepertinya seperti itu. Kuenya agak aneh-aneh, nggak dijual di pasaran. Jadi masa sih? Iya, yang seaneh apa sih kuenya? Iya. Seperti itu. Kata teman-teman saya juga sih seperti itu. Kayak bikinnya kan untuk hantaran itu kan yang unik-unik, yang bagus, yang imut-imut gitu untuk penampilannya. Jadinya seperti itu, katanya ndak ada kalau ndak pesen gitu. Oke, jadi yang menjadi tolak ukur kue buatan Mbak Yayu ini selain rasanya juga tampilannya harus menarik, mungkin begitu ya. Iya. Oke, Mbak Yayu, untuk menjaga mutu atau kualitas, menjaga rasa dan sebagainya, ini bagaimana caranya? Kan orang bikin kue itu asal mulanya kan pasti ada uji coba dulu, ya kan? Nggak langsung jadi gitu loh. Awalnya itu gimana? Oh langsung jadi, berarti langsung enak gitu ya? Kadang kan ada pesanan saya belum pernah bikin, nah terus saya ke browsing, alhamdulillah bisa. Yaitu tadi saya melibatkan Allah untuk berdoa supaya bisa jadi kuenya gitu. Nggak pernah gagal Mbak? Yakin, alhamdulillah nggak pernah gagal. Soalnya bikin brownies itu sulit terus loh ya. Bahannya itu memang harus bahan yang bermutu Mas, harus yang bermutu, yang bermerek gitu. Kalau tepung ya bukan tepung curah, saya belinya tepung yang premium. Bahan-bahannya seperti itu. Oke. Biar rasanya nanti beda sama yang lainnya. Iya betul. Iya kalau bikin brownies itu kalau salah adonan saja atau salah misalnya overcook ya, ini kelebihan waktu itu bisa gosong atau rasanya jadi apa kayak gitu kan? Iya, itu juga bisa. Kalau yang crunchy itu atasnya bisa ndak keluar, kayak lapisannya yang tipis itu bisa nggak bisa keluar, kadang seperti itu. Yang agak mengkilat itu kan ya? Susah. Iya betul ya, gampang-gampang susah. Oke, baik. Saya pengen tahu nih alamatnya di mana nih Mbak Yayu?
Saya di Kedung Boto, RT 6, RW 2. Dekat rumahnya Mbak Ayu juga. Kedung Boto. Iya. Saya kenal dengan Pak Lurahnya loh itu ya, Pak Solikin kalau nggak salah. Iya, Pak Solikin itu sering pesen saya kalau itu mesti pesen bahan. Kadang juga mendadak pesennya. Iya. Ya alhamdulillah bahannya ada, ready juga. Jadi saya bisa untuk membuatkan kue pesenannya itu. Titip salam buat Pak Solikin ya. Iya Pak, ya. Pak Solikin Yahya kalau nggak salah namanya ya, ini. Betul Pak. Iya. Baru terpilih jadi lurah ini. Iya betul. Baik, ini kalau untuk mendapatkan kue-kue dari Mbak Yayu ini gimana caranya? Saya kan juga lewat IG juga, ada IG saya Ibu Yayu. Sama di nomor WA saya itu biasanya teman-teman yang suka pesan kadang itu alhamdulillah dari IG juga banyak Pak. IG apa namanya Mbak Yayu? IG-nya Kue Bu Yayu. Itu pesennya kalau mendadak juga bisa sih, tapi kalau yang kue basah yang seperti kue rangin, iwel-iwel itu sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya baru bisa pesan. Kalau mendadak soalnya kelapanya kan harus beli dulu, terus harus diseleb dulu baru bisa. Kalau yang lainnya insya Allah pesen langsung bisa saya bikinkan, asal jamnya tidak mepet sekali. Oke, minimal mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya ya, gitu ya Mbak Yayu ya. Ada IG-nya Kue Bu Yayu, Facebooknya apa? Facebooknya Yayu Wahyuni, belum saya bikinkan Facebook yang untuk Kue Bu Yayu. Yayu Wahyuni, ya. Nomor WA-nya berapa ini Mbak Yayu? Nomor WA-nya 081 55 63 kali 4024. 666 berapa? 4024. Oke, baik. Nah, ini untuk mungkin sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang order kue-kue basah ya. Kue-kue basah, kemudian brownies, terus apa lagi, Mbak Yayu? Kue kering juga bisa. Kue kering. Nah, ini mungkin nanti lebaran. Oke. Iya. Baik. Satu lagi Mbak Yayu, selama ini kan pasti untuk memasarkan produk ini sudah banyak dilakukan ya, cara-cara apapun ini sudah dilakukan ya, di samping mungkin dari mulut ke mulut ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi. Selama ini bagaimana peran ini Dinas Koperasi atau UMKM yang ada di Kota Sidoarjo, apakah cukup berperan terhadap usaha yang Mbak Yayu rintis ini, bagaimana ini? Alhamdulillah Mas, iya cukup berperan sekali. Soalnya saya kan ikut juga di grup Korjam. Dari situ ada info-info mengenai sertifikat halal, mengenai produk-produk, bantuan-bantuan. Itu seperti itu saya mengikutinya. Alhamdulillah menambah pengalaman dan ilmu juga. Terus saya juga alhamdulillah dapat bantuan yang 1.200.000 itu sudah cair. Alhamdulillah. Ya, saya berikan cetakan-cetakan kue seperti itu supaya bisa bermanfaat untuk kelancaran usaha saya. Baik. Jadi memang pemerintah ini ikut membantu usaha kecil menengah ini untuk agar terus dapur ngepul lah istilahnya begitu ya. Salah satunya memberikan insentif itu 1.200.000 itu untuk 3 bulan ya Bu, kalau nggak salah, atau mungkin 1 kali Pak. 1 kali saja itu ya. Iya. Dan Ibu kalau sudah dapat enggak lagi kayaknya. Oke, iya Bu, soalnya lumayan loh ya 1.200.000. Iya, enggak ngapa-ngapain dapat. Gitu. Oke, baik. Mbak Yayu selama ini pemasarannya di mana saja sih? Sampai kemana gitu? Kalau Mbak Ayu tadi sampai ke Makassar. Nah, ini kalau Mbak Yayu? Kalau saya, kapan hari teman saya itu di Ponorogo. Terus yang kemarin itu Wingko itu ke Jakarta. Sampai ke Jakarta ya? Jakarta, iya. Terus ke Blitar juga. Sekarang masih situ Mas, soalnya kan kue nggak tahan lama. Nggak tahan lama, kayak betul. Ya, brownies aja yang sama Wingko atau yang cuma 2 hari, 3 hari itu yang bisa dibawa untuk oleh-oleh. Oke, baik. Bu Yayu, ini mungkin ada kendala atau apa? Monggo disampaikan kendala-kendala
mungkin dalam usaha ini seperti apa. Oh, ternyata saya itu kesulitan di sininya. Kemudian, oh saya itu ada kendala di bagian ininya. Kira-kira apa ini, Mbak Yayu? Kendalanya itu saya itu di bahan baku. Kalau telur itu loh Mas, kalau telur naik kita nggak bisa menaikkan harga dari situ. Telurnya kan naik turun. Kalau misalnya kalau tepung seperti itu kan agak standar harganya. Kita juga untuk mengantisipasi kenaikan harga biasanya saya suka borong. Kalau ada pas promo itu saya beli, meskipun saya enggak butuh, tapi saya beli untuk stok. Untuk stok. Itu. Tapi telur ini cuman bertahan sampai berapa hari ya? Kan nggak sampai berbulan-bulan ya Bu ya? Iya kan? Enggak sih, iya enggak. Cuman kan pas ada pesanan banyak, kalau pas telur naik, nah itu. Iya. Nah sekarang itu loh Mas, telur sudah 24. Dulu pernah 28 saya pas bikin kue itu. Oke. Kan nggak enak juga kalau mau menaikkan harga. Iya, apalagi kalau misalnya bahannya dikurangi gitu kan, jadinya juga nggak enak. Nggak enak rasanya, iya. Oke. Ya, ambil dikit aja nggak apa-apa, biar lancar. Seperti itu. Kalau kita mau ngambil untung banyak, kalau nggak lancar ya. Mungkin yang dilakukan Mbak Yayu membatasi orderan yang membuat kue dengan bahan telur mungkin ya, ketika telur mahal gitu. Atau gimana? Nggak bisa Mas, nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Gak enak kan nanti kalau nolak atau menolak pesanan gara-gara seperti itu kan juga nggak enak. Jadi berarti ya, kita aja, untungnya apa. Berarti kita ini harus siap-siap rugi atau dapat untung tapi dikit sekali gitu ya? Iya betul. Oke. Baik Mbak Yayu, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita ya pagi hari ini. Untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya, monggo silakan ya. Ini kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Porong ya, dengan Mbak Ayu Sulistiani dengan produknya V Handmade, yaitu ada seni rajutan ya, handicraft, ada makrem juga. Kemudian kalau dari Mbak Yayu Sriwahyuni ini aneka macam kue ya. Brownies, ada juga kue basah dan masih banyak lagi. Kami segera kembali. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Porong ya di program Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Mbak Ayu juga Mbak Yayu pagi hari ini ya. Kalau saya lihat produk dari Mbak Yayu ini yang ada di studio, coba nih ya, ada browniesnya sudah melambai-lambai. Kemudian apa tadi itu wingkoknya ya kan, bagaimana penampilannya wingkok ini berselimut daun pisang gitu kan. Aduh, menggoda sekali ya pagi-pagi wingkok sama teh. Aduh, seneng, enak gitu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dijawab ya oleh Mbak Yayu sama Mbak Ayu. Ini untuk dua-duanya ya, dari Mbak Dina yang ada di Candi. Apakah Mbak Ayu juga Mbak Yayu ini membuka untuk reseller? Kemudian dari Mbak Rini yang ada di Kerembung, apakah Mbak Ayu dan Mbak Yayu ini juga melakukan atau membuat pelatihan untuk ibu-ibu, mungkin di PKK dan sebagainya? Monggo silakan dijawab satu-satu. Ke Mbak Ayu dulu, silakan. Ya Mas, terima kasih. Saya sudah ada reseller Mas, monggo kalau mau bergabung. Caranya gimana? Langsung aja chat kami, ini kontak kami. Jadi untuk saat ini yang reseller masih di masker Mas, saya Mas. Oh, khusus masker saja? Nggak harus masker sih, nggak harus masker. Maksudnya sekarang ini yang lagi masuk tuh reseller masker. Tapi untuk semua bisa ya? Bisa. Oke, caranya bisa ngontak, itu ada Facebook, kemudian WhatsApp dan juga Instagram ya. Monggo silakan di screenshot ini bisa karena jelas kok ya. Kemudian apakah ini untuk pelatihan kebetulan nanti ada pelatihan di Gebiar UMKM di lapangan Wulut Porong. Monggo kalau mau bergabung, kebetulan saya nanti ngisi pelatihan membuat gantungan pot magnet. Monggo. Ini sebenarnya kalau gantungan pot ini cocoknya yang pot bunga hidup atau artifisial ya Mbak ya? Bisa artifisial, bisa asli, bisa kok Mas ini. Biasanya malah yang diusahakan yang tertutup ya, bukan yang pot yang bawahnya itu ada lubangnya enggak. Biasanya keramik, pot keramik lebih cantik. Oke, pot keramik ya. Ya. Karena kan hanging, maksudnya itu kayaknya hiasannya kan di dinding, digantung gitu kan? Ya, betul. Oke, berarti maksudnya potnya mungkin jangan terlalu besar-besar ya kan? Ya. Bisa ini sih Mas, maksudnya bisa di custom, maksudnya mau yang pot besar ya hangingnya itu dilebarin. Oke, bisa. Jadi tergantung custom sahabat ya, mau yang misalnya kalau potnya itu besar, otomatis kan pasti makramnya juga dibuat besar dan penahannya juga dibikin yang lebih kuat gitu ya. Oke, baik. Saya ingin tahu juga nih, Mbak Ayu, alamatnya di mana sih? Porong mana ini? Saya di Desa Kedungboto, dekat dengan Bu Yayu, cuma kita beda RT. Oh saya RT iya. 8. Waduh, ini berarti dari Kedungboto semua ya? Ya. Waduh, ini anak buahnya Pak Solikin tadi ya? Betul sekali Mas. Iya, saya titip salam juga ya buat lurahnya ini ya. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Yayu. Mbak Yayu, mungkin bisa dijawab ya terkait dengan reseller dan pelatihan tadi gimana ini? Kalau untuk reseller sebenarnya bisa hubungi saja, enggak apa-apa. Nanti saya bisa untuk gabung sama saya. Terus untuk selama ini memang belum Mas, dari teman ke teman aja, teman saya pesan terus gitu aja, enggak ada reseller. Cuman kalau ada yang mau boleh gabung sama saya. Terus untuk pelatihan memang saya belum pernah mengadakan pelatihan. Mungkin kalau kedepannya saya dimintain tolong sama Pak Lurah atau siapapun untuk bisa mengisi acara untuk bikin kue, insya Allah saya bisa, saya usahakan bisa. Kecuali jenang ya Bu ya? Aduh, ini bawa wajah ini yang nggak kuat ya.
Karena prakteknya ini harus berhari-hari, iya kan? Harus diaduk berjam-jam gitu ya. Sehari. Betul. Baik. Yang terakhir Mbak Yayu, mungkin ada pesan atau apa ya, semacam bagaimana sih tips usaha bagi mereka yang ingin mengawali usaha atau mungkin yang sudah sudah membuat usaha tapi mungkin masih kita jatuh bangun dan sebagainya. Tipsnya itu seperti apa ini Mbak Yayu? Untuk awal usaha memang kita harus sabar ya, harus telaten dan sabar, itu kuncinya. Dan kita harus harus semangat biar bisa untuk melanjutkan usaha kita. Harus ada keyakinan untuk bisa, seperti itu. Kita harus bisa dan harus bisa, harus belajar dan belajar supaya untuk kemajuan usaha kita. Memang ada ruginya, ada untungnya, itu memang biasa. Soalnya kita kan juga usaha, maksudnya usaha itu ya ada untungnya ya ada ruginya. Misalnya kalau memang kita hari ini beruntung, mungkin besoknya memang kadang kalau rugi, tapi ya enggak melulu rugi gitu, seperti itu. Harus kita tingkatkan keahlian kita supaya bisa untuk lebih maju, lebih lebih bisa untuk memenuhi permintaan customer, seperti itu. Dan harus memuaskan customer, tidak bikin kecewa. Karena kita kan kalau kita membuat kecewa ya satu kali aja pesannya, selanjutnya enggak mau pesan. Mbak Yayu, kalau misalnya pernah nggak ini merasa, aduh ini barangnya kok susah lakunya ya, kemudian sampai rugi begitu, pernah seperti itu? Alhamdulillah enggak pernah, karena kan saya bikin kuenya berdasarkan pesanan. Jadi saya stoknya barang itu kan ya saya kira-kira Mas, mungkin kalau sudah pasti ada pembelinya gitu ya Mbak ya? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Kadang itu saya posting aja sudah ada yang minta. Lah dari situ, waduh saya sudah kehabisan kuenya, ada yang minta. Saya kan kasihan, kecewa orangnya. Besoknya saya bikinkan lagi seperti itu. Kadang juga ada yang permintaan yang mendadak. Ya alhamdulillah saya bisa memenuhi. Oke, baik. Ya itu tadi harus yakin, kita harus yakin bisa dan melibatkan Allah pasti nanti sama kita. Kita harus berdoa. Dari situ kita nanti kalau Allah menghendaki, ya alhamdulillah nanti kita akan diridhoinya dan berhasil seperti itu. Oke, baik, amin. Ke Mbak Ayu mungkin ada apa saran ya atau apa tips begitu ya terkait dengan bagaimana kita memulai usaha, dan apabila kita merasa bahwa usaha kita yang dilakukan ini ternyata masih kurang berkembang. Nah, seperti apa sih yang harus dilakukan? Silakan. Kalau tips untuk saya sendiri, maksudnya untuk dari saya, mengembangin skill yang kita punya. Kalau kita nggak punya skill, kita bisa gabung reseller, kita bisa jadi dropship kan gitu Mas. Jadi banyak cara untuk kita melakukan usaha, untuk mengembangkan usaha. Jadi banyak cara Mas. Jadi jangan putus asa kalau kita minder nggak punya skill, kita nggak punya skill ini, nggak bisa itu misal begitu ya. Banyak cara untuk menuju Roma. Jadi kita sekarang ada reseller, ada distributor, gabung aja seperti itu Mas. Terus masuk ikut grup-grup UMKM misalnya. Kita kan ada setiap desa, kita ada Kordes Mas kebetulan. Jadi skala kita tuh sampai pelosok Mas, alhamdulillah. Jadi nggak hanya dari lingkup Porcam saja, ada setiap desa itu ada grupnya masing-masing. Jadi insya Allah lebih mudah untuk menjangkaunya. Oke, baik. Mbak Ayu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang ya di kesempatan pagi hari ini. Sukses dan semoga tetap laris ya. Amin. Dan semakin berkembang untuk Mbak Ayu juga Mbak Yayu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ayu, Mbak Yayu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.